Oke, jadi di video ini aku akan ngasih tips gimana cara efisien untuk baca artikel bahasa Inggris menggunakan aplikasi Pocket. Jadi Pocket ini adalah aplikasi untuk menyimpan halaman gitu ya. Bisa berupa artikel mungkin atau video YouTube, bisa kita simpan di sini. Nah, yang aku suka dari aplikasi Pocket ini adalah aplikasi ini lintas platform ya. Jadi di browser ada versi webnya gitu kan. Untuk Android ada aplikasinya, juga untuk iOS juga ada. Nah, jadi enak banget nih kalau misalkan kita nemu artikel, kita baca-baca dari laptop gitu kan, habis itu kita pengen baca di HP gitu. Ini enak banget sih kalau kata aku. Nah, langsung aja kita. Tapi sebelum kita masuk ke tipsnya, aku bakalan nge-review dulu nih aplikasi Pocketnya. Nah, langsung aja deh kita review, oke? Oke, jadi aku udah di halaman depan Pocket ya, getpocket.com. Untuk bisa make Pocket ini kita harus login dulu. Kalau kalian belum punya akun, kalian bisa sign up dulu, bisa pakai email atau bisa pakai akun Google. Oke, di sini aku udah punya, jadi aku bakal login aja. Ya, loading. Oke, jadi ini adalah home-nya ya. Jadi aplikasi Pocket ini dia nyimpen artikel yang pengen kita simpan gitu. Jadi buat masukin artikel ke sini, kita bisa pakai beberapa cara. Cara pertama, kita bisa klik tambah di sini. Habis itu kita copy artikelnya. Misalkan ini ya, kita copy nih. Kita copy, Ctrl C atau salin bisa. Nah, habis itu kita paste di sini kan. Nah, misalkan kita save. Oke, dia otomatis nambah ke sini gitu ya. Atau kita juga bisa make add-on. Nah, kalau kalian pakai Firefox ini udah otomatis. Jadi dari Firefox sendiri mungkin kerjasama atau gimana sama Pocket gitu kan. Jadi begitu kalian install udah otomatis ada Pocketnya. Tapi kalau misalkan kalian pakai browser lain, misalkan kalian pakai pakai Google Chrome atau yang lain, kalian harus download dulu nih pengayanya, add-onnya. Download di mana? Downloadnya di ada menunya nih. Kalau Firefox kan gini, di garis 3 ini pengaya. Nah, kalau Google Chrome kalian cari sendiri lah. Soalnya aku nggak pakai Google Chrome sih. Nah, kalau pakainya lebih gampang. Jadi misalkan kita pengen halaman ini, kita pengen save gitu. Nah, kita langsung klik ini aja. Tuh, ini udah disimpan nih di Pocket. Misalkan kalian pengen tambahin tag gitu, tinggal ditambahin aja. Misalkan tagnya UTBK. Nanti dia otomatis nih masuk ke sini dan di tagsnya ada. Mana nih? Coba kita refresh dulu. Harusnya mah ada tags UTBK. Nah, tuh ada kan? Nah, jadi gitu cara masukinnya ya. Cara masukin artikel ke Pocket bisa lewat sini, bisa juga pakai add-on yang di sini. Oke. Kalau dari HP caranya kurang lebih kayak gini. Bentar ya, aku ambil dulu HP-nya. Nah, kita langsung login aja nih. Misalkan mau login pakai akun Google. Oke, jadi ini kurang lebih tampilannya. Jadi kalau kalian pengen menambahkan artikel, kalian bisa cari di Discover gitu kan. Atau misalkan kalian pengen ngambil dari browser gitu kan. Dari browser HP kalian bisa klik bagikan. Habis itu tambahkan ke paket. Nah, ini udah aku save nih. Gitu, gampang kan? Ya, jadi itu cara buat masukin artikel ke Pocket gitu ya, gampang banget. Nah, sekarang kita akan lihat nih gimana aplikasi Pocket ini. Kenapa kita milih ini gitu kan? Selain aplikasi ini, kalau menurutku nih ya, selain aplikasi ini enak gitu buat nyimpen artikel. Tapi kalau kita baca di Pocket itu aku ngerasanya lebih enak gitu. Jadi tulisannya tuh lebih lebih enak dibaca gitu dibandingkan kita langsung ke website artikelnya gitu. Kita juga bisa misalkan pengen ganti apa sih namanya nih? Ya, pengen ganti latar belakangnya gitu kan. Bisa, misalkan kita pengen ganti dengan yang warna hitam atau ini krim sepia gitu kan.
bisa. Kita juga bisa ganti fontnya, misalkan pengen kita ganti grafik gitu kan, atau Ideal Sense, Inter gitu kan, tapi ini harus bayar ya. Kalau kan gratis tuh, jadi nggak kebuka tuh, kita bayar dianya. Tapi masih bisa sih ya, masih bisa sih, cuman mungkin ketutup ini aja. Nah, kita juga bisa nih, misalkan fontnya terlalu gede, bisa kita kecilin, atau terlalu kecil, bisa kita gedein lagi gitu, bisa. Itu sih, jadi lebih enak aja gitu. Nah, selain itu kita juga bisa nambahin highlight. Jadi misalkan kalian lagi baca jurnal gitu kan, jurnal ilmiah atau apa gitu, kalian bisa nih highlight nih sampai sini misalkan ya. Nah, kita highlight, nanti dia otomatis ada di sini tuh yang kita highlight nih. Jadi kalau kita misalkan pengen baca lagi kan lebih enak gitu, poin-poinnya udah kita highlight kan gitu. Nah, itu sih yang ngebuat kenapa aku suka baca di Pocket. Nah, ini banyak juga sih fitur-fitur lainnya, bisa kita tambahin tag, kita favoritkan, bisa dihapus juga atau kita share dengan teman gitu, bisa. Oh ya, sebelum itu kalau kita pengen nyari-nyari artikel gitu, kita bisa di menu explore dan discover. Jadi di sini emang ada ya bacaan-bacaan gitulah dalam bahasa Inggris gitu kan. Kalau yang di sini kita misalkan pengen tambahkan ke list lebih gampang karena udah ada menunya nih. Jadi kita bisa klik save, nanti dia otomatis ada di sini di home-nya. Nah, itu kan ada. Oke. Jadi setelah ini aku akan ngasih tips gimana caranya supaya efisien nih baca-baca artikel-artikel bahasa Inggris pakai Pocket. Oke. Jadi tips yang pertama itu adalah buat menerjemahkan. Aku sendiri tidak terbiasa ya ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi pasti aja ada 1-2 kata kalau aku lagi baca artikel gitu, pasti aja ada 1-2 kata yang aku nggak ngerti gitu kan. Misalkan di sini, ini pasti ada nih, pasti. Misalkan apa nih? Wandered. Oh, keder kan? Bingung nih, apa ini? Nah, biasanya kalau aku gini kan kita salin gitu kan. Aku salin habis itu aku cari di Google Translate gitu kan. Nah, tapi ini bolak-baliknya makan waktu, ya enggak? Oh, ternyata wandered nih mengembara gitu. Nah, bolak-balik Google Translate habis itu ke halaman Pocket. Ini kan bolak-baliknya makan waktu. Nah, gimana supaya kita nggak usah bolak-balik, tiap kali kita pengen cari tahu ini apa maksudnya, ini apa artinya, itu langsung bisa. Nah, caranya itu kita download add-on, namanya adalah Simple Translate. Oke, kita cari aja. Nah, biasa pakai yang ini nih, karena bintangnya 5. Ini bintangnya 4. Tapi kalian coba aja sih, bisa coba-coba, barangkali kalian pengen cari yang lain gitu ya silahkan. Tapi aku biasanya pakai yang ini. Oke, jadi ini kita bisa tambahkan aja langsung ke Firefox. Oke, tambahkan, izinkan. Oke, paham. Nah, dengan kita install ini gitu, kita kalau pengen nyari arti kata ini gitu, nah, nanti ada muncul nih icon kecil di sini. Kalau kita klik, nah nanti dia akan ngasih nih artinya apa. Ini nggak cuma satu kata ya, bisa misalkan kita satu paragraf gitu, nggak tahu nih, aduh males dah gitu, langsung kita translate bisa. Nah, saya dipekerjakan pada usia 8 tahun untuk beberapa dolar per jam. Saya berjalan di sekitar rumah orang mati, berpura-pura melihat sesuatu. Itu kan, kasian banget nih. Nah, kalian juga bisa ganti settingannya. Kalau misalkan ini kan harus ngeklik nih. Ya, kalau kita pengen menerjemahkan kita harus ngeklik. Bisa kita ubah nih. Misalkan kita nggak harus ngeklik gitu. Jadi kita blok itu langsung ada. Caranya gimana? Caranya tadi ya, kita pencet pengaturan ini. Habis itu kita pilih tampilkan panel terjemahan. Ini biasanya pakai yang ini sih. Jadi begitu kita blok dia langsung. Oke. Udah, coba ya, kita coba langsung nggak? Nah, itu langsung ya, langsung ada ininya, langsung ada terjemahannya. Jadi itu tips yang pertama. Tips yang pertama supaya kita nggak usah bolak-balik ke Google Translate gitu.
Oke, tips selanjutnya adalah kita bisa jadikan artikel ini gitu ya, jadi kayak audiobook gitu. Jadi kita bisa klik di sini, nanti otomatis artikel ini bakal dibacakan gitu sama aplikasinya. I spent my childhood helping my mom sell dead people's junk. Published by Pocket on Nah, ini enak banget nih kalau misalkan kalian sebelum tidur gitu kan, dengerin sambil baca gitu kan. November 30th, 2nd. I was only 8 when I began working as an undercover security guard at a... Oke, jadi mungkin itu aja sih tips-tips yang bisa aku kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian punya saran atau apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk di like dan juga untuk di share ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Oke? Terima kasih udah menonton. Bye. Cut.